Baiklah, pada kali ini kita akan melakukan praktikum modul 1 dari praktikum sistem komunikasi, yaitu ASK, yaitu amplitude shifting. Nah, sebelum kita mengenal mengenai amplitude shifting, alangkah baiknya kita lebih mengenal dahulu apa yang namanya modulasi. Jadi modulasi itu adalah proses penumpang sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau sinyal pembawa gitu. Fungsi dari modulasi itu adalah untuk mengangkut sinyal informasi ke tempat yang jauh gitu. Karena sama-sama kita tahu bahwa sinyal informasi itu umumnya itu adalah berfrekuensi rendah gitu. Nah, maka dari itu perlu diangkut dengan frekuensi yang lebih tinggi gitu, agar bisa memancar lebih jauh tanpa diganggu oleh noise. Nah, pada modul 1 ini itu kita akan membahas mengenai ASK. Nah, di mana ASK itu adalah ASK atau disingkat dengan amplitude shifting, itu merupakan salah satu teknik modulasi digital di mana nantinya dia akan mengubah karakteristik dari amplitude sinyal carrier itu terhadap sinyal informasi. Nah, baiklah adik-adik, nah ini merupakan modul yang akan kita gunakan pada praktikum pertama kali ini gitu. Jadi pada praktikum ASK kita membutuhkan ada dua modul gitu, dua modul. Jadi yang pertama, modul yang pertama itu adalah modul yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sinyal pulsa gitu, atau sinyal masukan yang ada gitu, dan juga sinyal sinusoidal termasuk sinyal carrier gitu. Nah, kemudian yang modul yang kedua ini kita akan berfokus ke proses dari modulasi itu sendiri gitu, proses dari ASK itu sendiri gitu. Nah, mungkin akan kita bahas satu persatu yang akan kita gunakan, bagaimana yang akan kita gunakan. Jadi yang pertama, itu dari modul yang pertama ini kita akan menggunakan ini yang saya pegang ini, itu merupakan osilator gitu. Jadi osilator ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal gitu, menghasilkan sinyal gitu, baik secara digital maupun analog gitu. Dan ini biasanya dipisah gitu, karena bisa dilihat di sini ada tanda garis miringnya di sini gitu. Tapi di sini ada pembedanya gitu antara yang satu bagian sini, bagian satu dengan bagian yang lainnya gitu. Di sini di osilator ini itu kita akan di sini outputnya itu adalah berupa sinyal carrier dalam bentuk sinusoidal, dan juga yang warna merah ini yang saya tunjuk ini itu merupakan clock gitu. Dimana sama-sama kita tahu clock ini itu dalam bentuk sinyal pulsa itu bernilai 1010 gitu, naik turun gitu. Itu kalau yang lebih simpelnya itu seperti detak jantung gitu. Jadi jika detak jantung itu berdetak, maka darah akan mengalir gitu. Nah, jadi jika clock ini tidak ada logikanya, maka data yang tadi itu, data yang akan dimasukkan itu tidak akan mengalir nantinya gitu. Nah, itu. Nah, dan perlunya tadi nanti di clock ini itu perlunya di proses encoder gitu di modul kedua. Oke, sebelum modul 2 mungkin saya akan menjelaskan juga ini ada namanya pseudo random data gitu. Pseudo random data ini istilah apanya sebenarnya sama dengan osilator tadi, namun kita pisahkan ini menghasilkan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang tadi gitu, yang sebelumnya osilator yang saya terangkan tadi gitu. Dan di sini fungsinya itu adalah menghasilkan sinyal digital yang kan nantinya kita jadikan sebagai sinyal input gitu, atau sinyal informasinya yang tadi gitu. Oke. Nah, kemudian di sini mungkin kita lanjut ke modul yang kedua. Jadi ada dua elemen secara garis besar yang akan kita gunakan di sini gitu, dalam proses modulasi ASK ini. Jadi ada yang namanya encoder. Encoder ini berfungsi nantinya itu untuk mengubah data binari menjadi sinyal digital gitu, atau dalam bentuk gelombang pulsa gitu. Nah, kemudian di sini ini merupakan proses inti dari modulasi tadi itu. Jadi proses pengangkutan sinyal informasi yang telah diinput dari encoder tadi itu akan diangkut oleh sinyal carrier yang dihasilkan dari osilator di modul 1 tadi gitu. Nah, kemudian hasilnya itu, outputnya itu merupakan hasil modulasi dari ASK tadi gitu. Nah, mungkin bisa dilihat untuk di modulnya itu, di jurnalnya itu
itu ada beberapa parameter yang akan diubah oleh adik-adik sekalian atau partikan sekalian. Jadi ada yang namanya clock rate. Nah, clock rate ini itu adalah menunjukkan kecepatan dari clock yang dihasilkan gitu. Clock yang dihasilkan dalam satu waktu gitu. Nah, jadi clock kan seperti yang saya terangkan tadi itu dihasilkan dari osilator ini yang berwarna merah. Jadi carrier ini nanti akan disambungkan ke masing-masing encoder gitu. Nah, kenapa encoder itu perlu dikasih dengan clock? Karena kan seperti yang saya bilang, clock itu ibarat detakan jantung itu. Kalau detakan jantung itu semakin cepat, maka darah yang dihasilkan, yang dialirkan itu akan semakin cepat juga kan gitu. Nah, di sini kalau misalnya detak jantungnya itu, bayangkan kalau detak jantung tidak ada, berarti darah yang dialirkan itu kan terhenti kecepatannya gitu. Nah, makanya kondisinya itu sama dengan encoder yang ada di sini. Jadi jika tidak ada dimasukkan clock rate, maka data yang dimasukkan ke dalam encoder ini tidak akan dialirkan keluar gitu, tidak akan terupdate gitu. Nah, kalau kata-kata kerennya itu update gitu kalau menurut saya pribadi. Nah, kita kembali ke clock rate tadi. Jadi di sini itu ada kecepatan dari clock rate tadi gitu. Jadi semakin cepat kita menghasilkan clock rate tadi, meningkatkan, semakin kita cepat untuk mengapakan clock tadi, maka data yang akan dihasilkan, data yang akan diterjemahkan oleh encoder ini juga akan semakin cepat diterjemahkan. Namun jika disk semakin lambat, nah maka yang di output dan yang dimasukkan dan juga yang dikeluarkan dari data ini yang diterjemahkan dari data digital menjadi sinyal digital tadi, itu akan semakin lambat itu. Nah itu. Dan kemudian ada yang namanya parameter yang diubah selanjutnya itu adalah persen modulasi. Itu bisa dilihat di modul yang kedua. Nah, jadi untuk persen modulasi, ketika dia itu bernilai 0%, artinya tidak ada data yang dimodulasikan gitu. Nah, kemudian ketika dia modulasinya 100%, itu artinya seluruh data informasi yang diinputkan dari sini, dari kotak ini, dari proses ini itu di sini, itu 100% semuanya itu diangkut gitu oleh sinyal carrier tadi gitu. Nah, apa yang terjadi jika 50%, 75 dan 25? Mungkin silakan adik-adik menerjemahkannya gitu, melihat perbandingannya di data yang telah disediakan gitu. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.